Hari itu istana berubah wajah, bukan dengan teriakan, bukan dengan pengumuman, melainkan dengan diam yang mematikan. Aisyah merasakannya sejak subuh. Udara terasa berat, langkah para pelayan tergesa, dan tatapan yang tak lagi sekadar curiga, tapi menghakimi. Ia baru saja selesai membersihkan aula kecil ketika dua penjaga berdiri di hadapannya. "Kau dipanggil," kata salah satu dari mereka. "Tidak ada tolong, tidak ada ikuti kami. Hanya perintah." Aisyah dibawa ke ruangan yang belum pernah ia masuki. Dingin. Kosong. Meja panjang. Beberapa orang duduk di baliknya. Wajah-wajah yang tak pernah tersenyum padanya sejak hari pertama. "Kami tidak akan bertele-tele," kata seorang pejabat. "Kau dituduh melanggar etika kerja dan mencemarkan nama baik istana." Aisyah terpaku. Apa kesalahan saya?" Tanyanya lirih. Tak ada jawaban langsung. Hanya tumpukan kertas yang didorong ke arahnya. Laporan. Kesaksian palsu. Jam kerja yang dipelintir. Tatapan yang ditafsirkan sebagai niat. Fitnah yang disusun rapi. Kau terlalu sering berada di area pangeran. Kau tidak menjaga jarak. Kau menciptakan situasi yang tidak pantas. Aisyah tergemetar. "Demi Allah, saya tidak pernah." "Cukup," potong mereka. Di istana, kebenaran tidak membutuhkan sumpah. Karena yang berkuasa menentukan versi cerita. Keputusan dibacakan tanpa emosi. Kontrak diputus, hak ditarik, ia harus dipulangkan secepatnya. Tanpa kompensasi, tanpa penjelasan resmi. Dan yang paling menyakitkan, mulai hari ini kau dilarang menyebut nama istana ini dimanapun. Aisyah menunduk. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia dihapus. Saat Khalid mengetahui semuanya, Aisyah sudah dikurung di kamar kecilnya. Ia bergegas, melanggar protokol, mengabaikan penasehat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, membentak penjaga. Di mana dia? Tak ada jawaban yang memuaskan. Ia akhirnya sampai di lorong tempat Aisyah tinggal. Terlambat. Pintu kamar itu kosong. Kasur rapi. Tak ada barang pribadi. Hanya mushaf kecil tertinggal di sudut. Khalid memegangnya dengan tangan gemetar. Ia pangeran. Ia berkuasa. Namun hari itu ia kalah telak oleh sistem yang membesarkannya. Aisyah tidak diberi waktu. Tidak untuk berpamitan. Tidak untuk menghubungi keluarga. Ia hanya diberi satu tas kecil. Lebih kecil dari yang ia bawa saat datang. Mobil hitam membawanya keluar dari istana. Melewati gerbang tinggi yang dulu membuatnya kagum, kini terasa seperti mulut penjara. Ia menoleh sekali. Tak ada siapa-siapa. Istana itu berdiri megah, dan dirinya lenyap tanpa jejak. Bandara ramai, namun Aisyah merasa sendirian. Ia duduk di bangku tunggu dengan mata sembab, memeluk tas kecilnya seolah itu satu-satunya bukti bahwa ia pernah ada. Ia menulis pesan untuk ibunya, lalu menghapusnya. Menulis lagi, menghapus lagi. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia pulang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai perempuan yang difitnah dan dibuang?
Saat panggilan boarding hampir terdengar, langkah tergesa itu muncul. Khalid. Mereka saling menatap dari kejauhan. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Karena kamera ada di mana-mana. Karena satu langkah salah bisa membuat Aisyah semakin hancur. "Maaf," kata Khalid dengan suara pecah. Itu saja. Satu kata yang datang terlambat. Aisyah tersenyum tipis, senyum orang yang sudah menyerah. "Terima kasih," jawabnya pelan. Bukan untuk cinta, bukan untuk perlindungan, tapi karena setidaknya ia pernah dianggap manusia. Panggilan boarding terdengar. Aisyah berdiri. Langkahnya berat, namun ia tidak menoleh lagi. Karena ia tahu, jika ia menoleh, ia mungkin tidak akan sanggup melangkah. Saat pesawat terbang meninggalkan negeri gurun, air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, nama baik, dan masa depan yang sempat ia bayangkan. Namun ia belum tahu satu hal, bahwa takdir belum selesai dengannya. Dan apa yang akan tumbuh di rahimnya kelak akan menjadi rahasia paling menghancurkan bagi istana.